Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Hari ini masuk semua? Berarti nggak ada yang nggak masuk ya? Meskipun di kelas lain itu banyak yang sakit. Alhamdulillah anak-anak bisa menjaga kesehatan semua dan alhamdulillah sehat semua sehingga hari ini bisa masuk semua. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar matematika. Lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengurangan, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita. Nah, kaitannya yaitu nanti dengan materi yang akan Pak Guru tampilkan di sini. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, biar belajarnya itu menyenangkan seperti biasa, kita awali dengan lagu ya. Ini sudah Pak Guru siapkan. Tepuk tangan. Nah, coba semuanya berdiri sekarang, berdiri semuanya. Ayo, berdiri ya. Oke, yuk kita nyanyi sambil diperagakan ya. Kalau segitiga tangannya begini, persegi tangannya begini, persegi panjang seperti ini, lingkaran seperti ini. Oke? Ya, mulai ya, coba ayo. 1, 2, 3. Segitiga, segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi panjang, persegi, persegi. Oke, anak-anak boleh duduk lagi. Nah, selanjutnya coba perhatikan dan jawab pertanyaan yang muncul. Coba Pak Guru tes ini. Coba sebutkan apa saja benda yang ada di kelasmu. Buku, kipas angin, almari, meja, oke, lampu, kursi, pensil, apa ini? Papan tulis, jendela, kotak pensil, dan dinding. Lanjut. Tadi anak-anak menyebutkan almari. Pertanyaan selanjutnya, almari berbentuk apa mukanya? Mukanya saja ya, bukan total almarinya. Muka yang depan saja. Oh, sudah bisa sekarang ya. Sekarang muka jam dinding tadi disebutkan nggak jam dinding? Disebut nggak tadi benda yang ada di kelasmu? Ada ya jam dinding ya? Bentuknya apa jam dinding di kelasmu? Lingkaran. Terus anak-anak pintar sekarang. Coba kita lanjutkan. Siapa yang ingin tahu apa arti bangun datar? Siapa yang ingin tahu kan? Ayo, siapa yang ingin tahu? Oh, semua ingin tahu. Kita lanjut, oke. Nah, kita masuk di bab 3 materi kita. Bentuk di sekitar kita. Ini adalah judul babnya. Anak-anak bisa buka buku kakeknya. Setelah pengurangan ada bab 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, Pak Guru ingin menyampaikan ini tujuannya. Tujuan kita belajar tentang bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita, khususnya bangun datar. Yang pertama adalah kita ini pembelajarannya dengan model Project Based Learning atau PJBL. Ini harapannya dengan model pembelajaran seperti ini, anak-anak atau peserta didik dapat mengenal bangun datar menggunakan benda konkret dengan baik. Benda konkret itu benda nyata. Jadi nanti nggak usah khawatir, Pak Guru juga sudah siapkan benda nyatanya. Ya. Yang kedua tujuannya kedua, dengan pembelajaran seperti ini, anak-anak itu, kamu itu bisa mengenal ciri-ciri bangun datar dengan baik. Yang ketiga, dengan pembelajaran seperti ini, kamu nantinya diharapkan dapat menyusun atau mengurai bangun datar gabungan dengan baik. Ada 3 tujuan pembelajaran. Semoga nanti 3 tujuan ini terpenuhi, bisa kalian capai. Oke? Nah, yang jelas ya tujuan pembelajarannya, kita lanjut. Kita masuk ke materi utamanya, yaitu bentuk bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Apa ya? Sebuah objek benda. Berapa dimensi?
dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus ataupun lengkung. Ya. Nah, karena dua dimensi ya, bangun datar ini hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada berapa gambar anak-anak? Ada dua gambar A dan gambar B. Nah, di sini kalian lihat keterangan di bawahnya. Bangun datar. Gambar A ini adalah bangun datar. Dua dimensi. Nggak punya tebal, dia hanya punya panjang dan lebar. Yang B, bangun ruang. Inilah bangun ruang. Bedanya hampir sama, wajahnya sama, tetapi dia memiliki tebal. Bisa dilihat dari samping. Oke, bidang bangun datar. Ini bangun datar apa ya? Tahu nggak? Persegi panjang. Garis putih di samping-samping ini yang membatasi bangun datar disebut sisi. Ini ya, ingat-ingat. Garis yang membatasi bangun datar itu di tepiannya ini disebut dengan sisi. Lanjut. Nah, ini nama bentuk bangun datar. Segi empat. Jadi bangun datar itu ada golongan yang namanya segi empat. Ini anak-anak bisa lihat gambarnya di sini. Yang warna merah ini bangun datar segi empat. Yang namanya apa? Persegi panjang. Yang warna ungu trapesium. Apa? Trapesium. Dari semua gambar ini kamu hitung tepiannya ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Maka dia digolongkan bangun datar segi 4. Tuh, segi 3. Segi 4 karena jumlah tepiannya atau sisinya ada 4. Berarti bangun datar segi 4 cirinya yang pertama adalah memiliki sisi atau tepian sebanyak 4 cirinya. Lanjut ya. Bangun datar tidak hanya segi 4, ada lagi segi-segi lainnya. Kalian tahu? Simak selanjutnya. Nama-nama bentuk bangun datar segitiga. Bentuknya sama atau beda? Beda. Beda ya. Yang pertama, segitiga sama kaki. Kamu lihat, ini adalah kakinya. Ini, seret kakinya sama pan. Hanya kakinya yang sama panjang, maka dia disebut segitiga sama kaki. Yang kedua, semua sisinya sama panjangnya. Ketiga sisinya sama panjangnya, disebut segitiga sama sisi. Lanjut. Ah, ini apa nih kayak bulan ini? Nama-nama bentuk bangun datar lingkaran. Duh, yang sing lonjong-lonjong ini kayak telur. Apa namanya? Elips. Lanjut. Hampir sama ya. Cuma satunya bulat penuh bunder, yang satunya lonjong. Kalau yang ini lingkaran, kalau yang ini elips. Inilah yang dimaksud dalam pengertian bangun datar yang dibatasi dengan garis lengkung. Lanjut. Nama-nama bentuk bangun datar segi banyak. Ada segi 4, ada segi 3, sekarang segi banyak. Ada segi 5, ada segi 6, ada segi 7, ada segi 8. Kamu bisa bandingkan. Ini loh. Kita hitung sisinya, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Maka dia disebut segi 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, semangat 5-nya. Ayo kita lanjut lagi kak. Lanjut. Termasuk bangun datar apakah aku? Mana apa? Lah itu sudah muncul. Persegi panjang, trapesium, persegi, jajak genjang, belah ketupat, layang-layang, termasuk golongan segi apa ini? Bangun datar apa ini? Segi apa ini? Loh, kok 2? Hah? Sisi 4? Habis 4? Pinter, yang jawab 4 berarti sudah ngerti. Dilihat dihitung dari mana ya dong? Garis tepinya atau disebut sisinya. Termasuk bangun datar apakah aku? Kita tunggu. Dah, ayo. Kalau
Kalau datar apa nih? Arya, pointer. Jawab langsung keras pertama. Segi banyak, segi banyak. Betul segi banyak? Betul. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga materi ini bisa dimengerti. Ya, ini sedikit tok. Nah, lanjut. Ini konkret asli. Sebut namanya apa? Segi 4. Namanya? Persegi. Sisi-sisinya sama panjang, ada 4 segi 4 sama panjang semua persegi. Orang peyok. Gak peyok. Ya, coba. Persegi panjang. Nah, tadi Pak Guru bilang mau jelaskan bedanya persegi dan persegi panjang. Kalau persegi sisi-sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang hanya ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Atas bawah ini namanya sisi panjang. Yang ke atas ini sampai kanan sampai kiri namanya sisi lebar. 2 sisi yang sama panjang. Pinter sama kaki. Kalau sembarangan, sembarang tok. Langsung tahu semua lingkaran. Hitung lagi ayo. Segi 6. Hitung pertama. Berarti segi. Ini masuk golongan kalau datar segi banyak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita kerjakan lembar kerja peserta didik. Tapi ini dikerjakan secara berkelompok. Saya bagikan ya. Ini dapat dikerjakan sama kelompoknya ya. Nah, anak-anak disimak dulu, tak jelaskan penjelasannya. Halo. Halo. Aku belum jawab halo. Oke, Hamka belum jawab nih. Halo. Ayo, Sul duduk yang bagus. Sudah, ayo. Nah, lihat ya. Petunjuknya adalah perhatikan perintahnya. Perintahnya sudah ada di situ. Di kolom perintah dan pekerjaan. Diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu dalam mengerjakan lembar kerja ini. Yuk, boleh gantian nulisnya, boleh satu orang dibantu yang lain, monggo silakan. Nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Namanya ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Mas, Pak Guru akan menilai sikap kalian, ya, sikap ujuk kerja kalian. Kalian aktif gak dalam diskusi yang akan saya nilai ya, anak-anak. Ayo semuanya harus aktif dalam diskusi. Ayo cepetan, ayo. 2 kali. Jangan satu anak saja yang mengerjakan, semua ikut pikir, semua ikut melihat. Berembuk boleh sekarang. Nah, ini sedikit kontekan ini namanya diskusi kerja sama. Yo. Bangun datar adalah sebuah objek berapa dimensi tadi, terus dibatasi oleh garis lurus kan? Nah itu pengertiannya. Ayo, masa wis lupa. Ayo, ayo, sudah. Ayo, boleh melihat buku paket ada kesulitan. Saya kira kalau kamu nyimak penjelasannya Pak Guru tadi dengan tayangan PowerPoint dengan contoh konkretnya, anak pasti tahu. Sudah berjalan 1 menit. Ayo Sisi, Arya, ayo. Yang gak ikut diskusi dapat nilai perlu perbaikan. Ya, berarti kamu belum bagus nilai sikapnya. Dihapus, maksudnya habis dihapus. Ayo udah dikerjakan. Dipikir bareng-bareng. Ayo Rafasal, ayo masih banyak waktunya, ayo segera. Pintar, ayo, betul, Afif. Oke, sudah. Sini. Satu kelompok ke depan sini ya. Ini tak tutup dulu biar gak silau kalau matamu. Nah,
Ayo, baca ayo, dibaca sini. Ayo sini yuk, ayo sini, ayo berani. Lo masuk penilaian, akhirnya sikapnya kurang berani lo. Di sini kan ada. Lihat nih, yo. Percaya diri, tanggung jawab, kebersamaan. Kebersamaan ini sudah berkelompok. Tanggung jawab menyelesaikan sesuai waktunya dan sesuai dengan semua. Sekarang percaya diri, harus percaya diri. Nah, sampai mengerjakan yang belum selesai, ini kelompok 3 akan membacakan hasil pekerjaan lembar pekerjaannya. Ya, ayo sama. Tak ikan kita, baca ayo. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo, kelompok siapa lagi? Ayo, ini Saida, kelompok 2, ayo. Belum, kelompok 1 sudah. Ayo maju kelompok 1, ayo. Ayo. Oh sudah, kelompok 1 sudah. Ayo semuanya maju. Yang lain tolong didengarkan. Saya, Afif, ayo. Alvin, teman mana ayo didengarkan. Oke, kasih tepuk tangan. Betul semua ya? Betul, oke, boleh kembali. Ayo, kelompok berapa? Ayo, oke maju. Kelompok 4. Ayo, Mas Gambar, dibaca ya, yang keras. Oke, kasih tepuk tangan. Habis ya? Coba, kelompok 1 gimana penampilannya? Ayo, harus komentar. Penampilannya gimana kalau 1? Sudah bagus? Sudah. Dia kamar ayo. Coba, kelompok 4, coba penampilannya gimana? Nah ini loh kamu komentari kelompok 1 tadi gimana? Sudah bagus? Belum? Belumnya kurang apa? Nah baca kurang jelas. Kurang keras, ya. Kelompok 1, kalau baca kurang keras. Padahal sudah bagus ya. Coba kelompok 4, kelompok 1 gimana nih? Kurang baik apa nih? Kurang keras, ya dong. Pekerjaannya sudah betul. Betul, tapi kurang keras ya. Nah, coba sekarang kelompok 2, kelompok 1 dikomentari kelompok 2 sudah bagus. Sudah? Jawabannya nanti sudah benar? Betul. Dari kelompok 3 komentarnya, ayo kelompok 2. Sudah bagus? Sudah? Pekerjaannya sudah betul? Oke, anak-anak. Jadi anak-anak sudah bisa mengerjakan, cuma ketika disuruh presentasi karyanya atau pekerjaannya rata-rata masih banyak yang malu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Rata-rata banyak yang malu. Ini harus belajar biar berani ngomong. Masih ada lagi lembar kerja kedua. Yes, apa nih? Ayo, yang dimulai. Apa nih? Nih. Guntingnya mana? Bawah. Guntingnya bawah. Tenang aja, sudah disiapkan sama Pak Guru. Duduk di tempatnya masing-masing. Karena ini ada gunting, maka hati-hati ya, jangan sampai melukai dirimu atau temanmu ya. Satu kelompok 2 gunting boleh tidak benar terus. Gunting 2 satu kelompok. Lemnya 2, lemnya 1, lemnya 2, lemnya 1. Oke, anak-anak, guntingnya tidak harus semua yang kamu butuhkan saja. Itu sudah jelas kan temanya? Disuruh apa anak-anak? Disuruh membuat satu bentuk barang. Boleh bentuk rumah, boleh bentuk mobil atau kendaraan, boleh bentuk robot, boleh bentuk kereta. Kalian bebas kamu mau bikin apa? Bebas. Silakan digunting yang perlu saja. Ayo anak-anak, gunting yang perlu saja. Misalnya mau buat robot berarti butuh kepala bulat, berarti gunting bulat saja. Terus ditempel. Nempelnya gimana? Nempelnya di lembar kerja 2, LKWD 2, tapi di halaman belakang. Di
halaman belakang. Kamu mau bikin apa, tulis di situ. Misalnya robot, tulis di situ nama bentuk barang robot, terus ditempel. Rumah ya berarti nama bentuk barang rumah, di belakangnya ditulis. Ada yang nulis, ada yang gunting, ada yang nempel. Ayo semuanya kerjasama ayo. Di belakangnya, dan itu sudah tak kasih tempat. Boleh apapun itu, rumah boleh, robot boleh, kendaraan boleh. Hah? Ya tapi perhatikan posisinya, kamu mau bikin apa. Di situ minimal 5 ya, minimal 5 bangun datar. Ojo kok 2 kok, kota habis dibikin kok jadi rumah ngono, ya kurang relatif kok. Harus lebih dari 5. Ya. Ya ini namanya apa? Apa sama Pak Guru? Lah, jam dinding terus kamu mau pelihara no. Harus 5 potongan minimal. Minimal 5 potongan, ya. Enggak hanya 1 beda. Ayo, kerapian dinilai ya. Di sini Pak Guru juga sudah menyiapkan. Ayo pastikan semuanya bekerja sama, tidak hanya 1 atau 2 anak saja yang bekerja. Ayo semuanya bekerja sama. Tiga ya, Mas kurang ya. 5. Ayo Pin, ikut kerja sama Pin, ikut mikir. Harus 5 minimal, lebih boleh. Ya, ayo diselesaikan ya, cepat yuk. Waktunya sudah selesai, yuk. Kelompok 4 maju. Ayo, ini kelompok 4 ingin menunjukkan hasil karyanya, hasil produknya. Nah, apa lo? Ditunjukkan ke teman-temannya. Dapat, kamu bikin apa itu? Rumah. Dia bikin barang rumah. Kalau datar apa saja yang dipakai? Lingkar, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Oke, ini apa ini yang pertama ini? Segi 5. Oke, teman-teman. Dari kelompok 4 kamu lihat karyanya. Oke, kelompok 1 komentarnya gimana karyanya terus? Tapi lebih dari 5 ya. Sudah lebih dari 5 ya. Oke. Kalau bagus angkat jempolnya untuk kelompok 4. Ayo semuanya. Yang kelompok 2 gimana? Bagus? Kelompok 2 bagus? Bagus. Oke, kelompok 3 sudah bagus kan kelompok 4? Angkat jempolnya kalau bagus. Oke. Mungkin ada saran untuk kelompok 4 ada saran? Ya ada? Udah bagus ya? Udah sesuai peta? Oke, kasih tepuk tangan, boleh kembali. Oke, duduk di tempatnya dulu. Lembar kerjanya ditumpuk. Yuk, disimpan dulu alat-alatnya. Nah, anak-anak, kita simpulkan dulu. Materi kita ini. Hari ini kita belajar materi tentang apa? Tentang bangun datar. Tentang bangun datar. Ya, benda di sekitar kita itu banyak sekali yang berbentuk bangun datar ataupun bangun rumah. Kalau bangun rumah mukanya atau bagian satu bagiannya pasti ada yang bangun datar. Oke, bangun datar tadi apa saja? Segi Asom, bangun datar tadi apa saja? Segi Terus apa lagi? Segitiga. Apa lagi? Segi banyak. Terus yang masuk segi 4 apa saja? Yang masuk segi 4 apa saja? Persegi panjang, layang-layang,
segi 7 dan seterusnya. Apa enggak? Ini satu-satu. Dikerjakan. Yang nggak boleh kerjasama, yang ini nggak boleh kerjasama. Kerjasamanya tadi ini adalah asesmen sumatif pemahaman kamu terhadap materi hari ini. Dikerjakan sendiri-sendiri. Baca ya soalnya. Itu mudah, tapi kamu harus baca dulu soalnya. Yang nomor 5 segi banyak, tidak semuanya segi banyak. Hitung saja. Pertanyaannya kan ada berapa? Sudah. Dikumpulkan sini. Sudah. Sudah selesai, Pak. Ditutup yang bagus, ditutup yang bagus. Iya, jumlahnya saja sih. Malah ngomongannya ya. Yang duduk. Yang duduk. Persiapan arah tulisnya boleh dimasukkan, tapi belum boleh pulang. Habis ini kita refleksi dulu. Lembar kerjanya, lembar kerja di bawah depan. Lembar kerja. Sudah semuanya. Lembar kerja di bawah depan. Oke, tiba saatnya kita refleksi pelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Seru? Kamu suka dengan melihat seperti itu? Suka? Oke. Ada pertanyaan sampai sini tentang materi menurut aku belum bisa bangun data lebih banyak itu apa aja? Sudah. Nah, sudah ya. Enak ya belajar kayak ini? Kamu bisa tahu apa hari ini? Betul-betul? Bangun daftar. Ciri-cirinya tahu? Kesulitannya di mana? Ada kesulitan? Ada yang sulit? Gak ada? Ada yang sulit sih? Tentang apa sih? Hah? Duh, itu sih. Katanya ada yang sulit kok bingung. Yang kedua musuh sulit. Ya, mudah. Cuma anak-anak harus berpikir. Soalnya saya buat panjang biar berpikir, biar dibaca, biar mikir. Itu namanya literasi anak-anak ya. Itu orang Indonesia literasinya rendah. Nah, ini soal doa, arah-arah, senayor ya kele. Oke, sudah ya refleksinya udah bagus pelajaran hari ini. Nah, medianya udah bagus. Besok pengen kayak ini atau nggak usah pakai CD? Pengen kayak gini ya. Pengen pakai gambar-gambar? Oke, kita nanti besok Pak Guru buatkan lagi yang seperti ini. Nah, anak-anak terakhir ini bisa dibawa pulang. Ini adalah tugas rumah. Boleh dibawa pulang anak-anak. Disalin terus dikerjakan di rumah di buku tulis ya. 4, 5 disalin di rumah. Ini tugas rumah. Nah, oke. Anak-anak harus tetap belajar yang lanjut ya. Kalau kamu malas belajar, kamu nggak dapatkan ilmunya. Otaknya jadi serem, nggak terbiasa dipakai memikir. Saya akhiri pelajaran hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Yang pikir dari ini, kita pikir ya. Oke, kita pulang. Tos, kali tos, kali tos.